Kenapa kok tanaman sayur? Karena kita juga melaksanakan apa yang menjadi himbauan dari pemerintah lewat PKK, bahwa apa yang kita tanam di pekarangan adalah 70% itu tanaman pangan dan 30% lainnya adalah tanaman yang lain. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Winaryati. Saya adalah Ketua Kelompok Tani Gemaripah. Kami berada di RW 09, Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta. Mungkin sedikit saya ceritakan bahwa kelompok tani kami ini di sini, kami berkebun di wilayah ini sekitar tahun 2012 akhir. Dulu sini adalah bongkaran bekas gempa tahun 2006 yang memang lahan ini sangat kotor, tadinya cuma untuk membuang sampah dan membuang bangkai-bangkai hewan kalau yang mati seperti tikus, seperti kucing dan sebagainya. Jadi sangat bau, dan akhirnya lokasi ini kita kondisikan, kita bongkahannya itu kita buang, kita kondisikan sekitar 2 bulan wilayah lokasi ini, dan akhirnya bisa menjadi kebun. Walaupun tertatih-tatih, kita bisa perlahan-lahan bisa menghijaukan wilayah ini, dan alhamdulillah kita juga sudah berprestasi. Kita dengan teman-teman anggota kelompok tani sepakat menghijaukan kampung tidak hanya dengan mungkin tanaman hias atau tanaman toga, tapi kita merambah ke tanaman sayur. Kenapa kok tanaman sayur? Karena kita juga melaksanakan apa yang menjadi himbauan dari pemerintah lewat PKK, bahwa apa yang kita tanam di pekarangan adalah 70% itu tanaman pangan dan 30% lainnya adalah tanaman yang lain. Dan tujuannya adalah untuk ketahanan pangan. Yang paling kecil adalah keluarga dulu. Keluarga ketahanan pangannya terpenuhi, dan nanti kalau sudah semuanya bisa terpenuhi ketahanan pangan di keluarga, kita bisa merambah ke bisnisnya. Dan alhamdulillah kita juga kelompok tani ini sudah mulai menjual tanaman, menjual bibit, dan alhamdulillah juga sudah banyak yang datang ke wilayah kita ini. Sayuran yang kita tanam di wilayah sini di kelompok tani Gemaripah tentunya sayuran yang memang diminati oleh masyarakat. Jadi apabila kita panen, kita share ke masyarakat, kita akan panen sawi, kita akan panen kangkung, kita akan panen terong, kita akan panen tomat. Nah, itulah yang memang kita tanam. Dan alhamdulillah respon baik dari warga itu sangat bagus, karena yang kita tanam ini adalah tanaman organik, tanaman yang memang tanpa penyemprotan, dan kita juga menggunakan pupuk organik yang kita bikin sendiri juga, ada pupuk kompos, dan juga kita memang masih beli adalah yang pupuk kandang. Jadi karena kita memang belum punya kandang, tidak memungkinkan untuk kita pelihara hewan, jadi kita masih beli. Untuk pengomposan kita membuat sendiri, dan juga di rumah-rumah tangga kita juga berusaha untuk memilah dan memilih sampah, di mana sampah yang anorganik kita kumpulkan dan kita jual ke bank sampah, dan yang organik kita buat kompos. Bisa lewat dengan pengomposan itu, atau dengan losida, lodong sisa dapur. Nah, itu yang memang sudah kita dapat ilmunya dari DLH Kota Yogyakarta. Sayuran yang kita tanam yang memang sudah kita kondisikan dengan tanaman yang sudah
eh, organik ya, itu sangat diminati oleh masyarakat Kota Yogyakarta. Jadi kita itu punya mapnya itu adalah kebun sayur organik KTP Gemaripah. Di sini adalah sangat membantu, masyarakat bisa nge-link dari sini, dan di situ ada kontak saya, dan biasanya dari masyarakat Kota Yogyakarta menghubungi saya, Bu Win, sayur yang siap di kebun tuh apa? Nanti akan saya sampaikan sayur yang siap tuh ini. Nah, nanti yang berminat biasanya akan rawuh sendiri ke sini untuk memetik sendiri, dan harganya adalah sangat terjangkau karena sayuran organik yang kita jual itu kita di bawah pasar. Walaupun kita organik tapi kita di bawah pasar. Kenapa kok mungkin murah begitu ya? Karena memang biar di masa pandemi ini masyarakat bisa membeli sayur dengan harga yang murah dan berkualitas. Bahkan kalau ada masyarakat di sekitar sini yang memang membutuhkan sayuran dan mungkin tidak punya uang, ya silakan petik saja apa yang misalnya bisa dimasak, silakan dipetik, dan dengan senang hati kita berbagi sayuran, berbagi bibit. Kalau ada masyarakat juga yang membutuhkan bibit, silakan ambil di Gemaripah untuk ditanam di rumahnya masing-masing. Itu di masa pandemi kita harus saling kerjasama, saling gotong royong, bagaimana mengondisikan wilayah biar tetap ketahanan pangannya bisa terpenuhi. Tentunya kita belajar untuk berorganisasi yang baik, bahwa organisasi kami Kelompok Tani Gemaripah, kami manajemen sebaik mungkin sayuran yang memang sudah terjual begitu, atau tanaman yang dalam pot yang laku itu semuanya masuk kas, dan peruntukannya adalah untuk kelangsungan dari kelompok, misalnya untuk pembayaran listrik, nanti untuk beli benih lagi karena benih kita belum juga masih beli. Jadi bagaimana keberlanjutan dari kebun ini bisa sampai nanti. Jadi tidak hanya semangat terus lanjut terus hilang, tapi kita insya Allah akan sampai nanti mengondisikannya, dan kita semangat, kita senang sekali berkebun, dan kita punya cita-cita bahwa Gemaripah ini nanti akan menjadi kebun percontohan di wilayah Danurjan, Kecamatan Danurjan, bahkan di Kota Yogyakarta. Lebih senang lagi mungkin bisa seluruh dunia bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan adalah bentuk mungkin kecil yang kita lakukan, tapi bila seluruh wilayah melakukan seperti yang kita lakukan, insya Allah Indonesia akan hijau dan akan mandiri pangan. Itu cita-cita kita, bahwa apa yang kita lakukan bisa menginspirasi banyak orang. Kebun kami itu berdiri itu tahun 2012, kebun yang sini. Kalau kelompok tani itu berdiri tahun 2009. Jadi kami cukup lama bergerak di bidang pertanian, dan imbasnya kita memang memberikan virus baik ke wilayah Danurjan. Banyak sekali sekarang di wilayah Danurjan itu terbentuk kelompok tani. Di Bausasran saja, di kampung kita ini, di Kampung Sayur itu ada 6 kelompok tani. Jadi ada 4 RW, tapi kita punya 6 kelompok tani. Jadi kelompok tani di sini itu memang dari Gemaripah yang kita mensosialisasikan, ayo membentuk kelompok tani, dan kami bekerja sama dengan Pak Lurah, dan kebetulan Pak Lurah sangat mendukung sekali, dan akhirnya Pak Lurah menghimbau dan juga mungkin lebih menegaskan bahwa setiap RW itu harus punya kelompok tani yang nantinya akan memotori penghijauan di wilayah Kelurahan Bausasran. Dan di Kelurahan Bausasran itu sekarang ada 13 kelompok tani. Kalau sekecamatan itu ada 33 kelompok tani. Ini suatu imbas yang baik sekali. Jadi sekarang pertanian perkotaan, urban farming itu sangat direspon lah sama masyarakat, yang tujuannya mereka senang akhirnya menanam, panen sendiri di rumah, dan punya juga banyak lahan-lahan tidur yang mereka manfaatkan, yang tujuannya seperti di Gemaripah, yaitu untuk ketahanan pangan di wilayah. Dan ini imbas yang sangat baik di kampung kami. Dan sekarang kita sudah mencanangkan program unggulan di Kampung Sayur Bausasran. Di
Kampung Bawah Sasaran maksud saya bahwa kami sekarang adalah kampung sayur, di mana di seluruh RW, seluruh kampung itu nantinya harus banyak sayuran. Dan memang sekarang sudah banyak sayurannya. Bahkan kita sudah juara 1 lomba kampung sayur tingkat kota Yogyakarta. Kampung kita juga sudah viral di media sosial, di mana Pak Menteri Pertanian juga sudah pernah berkunjung ke sini bulan Desember, tanggal 8 Desember 2009. Itu adalah apresiasi yang luar biasa dari pemerintah, dan kita akan mengembangkan. Jadi apa yang kita buat ini adalah memang awalnya dari swadaya masyarakat tanpa bantuan dari manapun, dan akhirnya sekarang memang beberapa SKPD sudah mulai memberikan bantuan ke kita agar kampung kami yang memang bercita-cita atau bertujuan menjadi kampung edukasi, menjadi kampung ekowisata, mudah-mudahan cita-cita kami ini terlaksana. Jadi kami butuh bantuan dari mana saja, dari kampus, dari SKPD yang terkait. Mudah-mudahan nanti terwujud. Jadi kelompok Tani Gemaripa itu sudah membuka diri untuk dikunjungi, untuk masyarakat yang mungkin ingin belajar bertani, sekedar mungkin ingin tahu juga silahkan begitu. Terima kasih. Jadi sudah sangat banyak kunjungan yang kita terima ya, kunjungan sudah banyak yang kita terima, dan semua yang mereka berkunjung ini merasa senang karena bisa bertukar pikiran dengan kita, tentunya terkait dengan pertanian perkotaan, urban farming, dan juga manajemen kelompok, pemberdayaan dan sebagainya. Kita bisa diskusi di sini masalah-masalah tersebut. Dan dari sekolah-sekolah, dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, kita juga membuka diri. Kita bekerja sama dengan banyak instansi, bekerja sama dengan banyak kampus, banyak yang skripsi, KKN, atau kuliah umum atau praktikum, mereka datang ke sini, bareng-bareng kita diskusi dan bagaimana mengembangkan pertanian yang nantinya akan menghasilkan income untuk kita. Bantuan memang sudah banyak yang ke tempat kami, itu semua dari pemerintah yang terkait, dari Dinas Pertanian Kota Yogyakarta. Itu ada BIMTEK, mungkin sekolah lapang tentang pertanian. Di situ kita diajari bagaimana kita dari menyiapkan lahan sampai pasca panen, itu sudah kita terima. Dan dari Lumbung Mataraman, itu dari program yang diinisiasi oleh GKR Humas, kita juga alhamdulillah menerima program tersebut. Dan fasilitas yang ada di kebun ini memang sudah ada beberapa yang bantuan, ada juga yang memang kita swadaya. Itulah kegiatan-kegiatan yang mungkin kita lakukan di KTD Gemaripa, dan kami berharap apa yang kita lakukan ini bisa menginspirasi di tempat lain, dan tentunya ini akan menjadi sebuah kegiatan sosial yang sangat baik, sebuah kegiatan pemberdayaan yang luar biasa, di mana di kota masih ada gerakan-gerakan gotong royong, di mana masyarakat dengan sukarela menanami lahan-lahan kosong, menanami gang-gang dengan sayuran yang tujuannya adalah untuk ketahanan pangan mandiri, apalagi di masa pandemi. Mari teman-teman di wilayah lain silahkan nandur untuk ketahanan pangan dan tentunya untuk penghijauan di wilayah kita. Salam nandur, Indonesia maju. Yeah.